Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf anak-anak, Bapak sedikit terlambat karena ada kendala sedikit di jalan. Sama-sama kita ketahui jalan sekarang macet. Pertama kali pembukaan PSBB Pekanbaru. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa mulai. Selesai. Oke, baiklah anak sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah Bapak juga sehat. Karena dengan kesehatan itulah nikmat Allah. Marilah kita bersyukur dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu Bapak absen, anak-anak sekalian. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tono, apa keterangannya? Mau sakit. Tono. Siapa lagi? Randi. Kenapa Randi? Izin. Mana dia? Oh, rumah sakit. Ya. Itu aja, 2 kan? Ya. Oke. Sebelum kita masuk pada materi, sini Bapak sedikit mengetes untuk membuka wawasan Ananda sekalian tentang materi kita pada pagi hari ini. Di Indonesia, apa saja yang menjadi penyebab utama perkembangan ekonomi di Indonesia? Siapa yang tahu? Atau penghambat naiknya ekonomi Indonesia? Siapa yang tahu? Siapa namanya? Pindi, pengangguran. Ada yang lain? Betul nak. Salah satunya penghambat roda perekonomian Indonesia semakin meningkatnya pengangguran di Indonesia. Kata pengangguran, apa sih yang terlintas di benak Anda sekalian? Ya, pengangguran adalah seseorang yang tidak bekerja maupun yang sedang bekerja, umuran yang berkisar antara 16 sampai 65 tahun. Paham? Dari umur berapa? 16 sampai 65 tahun. Baik yang sedang mencari pekerjaan maupun yang tidak mau bekerja. Bapak di sini sebagai guru, kalau guru yang kurang jam mengajarnya setiap per minggu, kalau Indonesia mungkin 30 jam per minggu, kalau kurang dari itu juga termasuk pengangguran. Tapi sini, oke, baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini kita buat judul pengangguran. Buka halaman 165. Situ ada pengangguran. Tolong anak-anak sekalian perhatikan. Pengangguran adalah seseorang yang tidak bekerja maupun yang sedang mencari kerja yang berkisar 16 tahun sampai 65 tahun. Di sini Bapak menuliskan ada 5 macam-macam pengangguran. Yang pertama itu adalah terselubung. Yang kedua terbuka, teknologi, musiman, dan setekah menunggu. Bapak jalankan satu persatu. Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya produktivitas dalam bekerja seseorang
yang disebabkan karena kurangnya skill atau tidak kecocokan antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaannya. Siapa yang tahu, siapa yang mampu memberikan contoh tentang pengangguran terselubung? Ya, betul. Yang kedua, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini adalah pengangguran yang sedang mencari kerja atau tidak mau bekerja, yang disebabkan juga karena latar pendidikan atau skillnya yang tidak mampu menyeimbangi atau menyesuaikan dengan lowongan pekerjaan. Kemudian ada teknologi. Sama-sama kita ketahui, perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari, karena ini merupakan sesuatu yang mutlak. Karena setiap individu itu pasti memiliki inovasi dan mengembangkannya. Salah satu pembagian pengangguran adalah karena teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, semakin tergantikan peran manusia sebagai pekerja. Bapak contohkan salah satunya. Di suatu perusahaan yang awalnya memiliki karyawan tenaga manusia, kemudian semakin berkembangnya teknologi, maka manusia berpikir bagaimana ia mendapatkan hasil yang produktivitas maksimal, efisien dan efektif, maka diganti dengan teknologi. Contohnya, dulu kita mengirim surat melalui kantor pos, melalui karyawan pos. Sekarang dengan majunya teknologi, itu peran itu digantikan oleh dengan bisa melalui email, bisa melalui segala macam yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian musiman ini biasanya terdapat pada lingkungan pertanian, lingkungan pedesaan tentunya, karena di kota jarang ditemukan pertanian atau perkebunan. Musiman bersifat musiman ketika, sebab contohkan ketika panen sawit, maka disitulah dibutuhkan tenaga manusia untuk bekerja. Ketika tidak ada musim sawit, maka otomatis manusia atau pekerja dari panen sawit tadi otomatis dia menganggur. Kemudian setelah menganggur, ialah itu yang Bapak contohkan tadi. Bisa saja kepada Bapak sendiri. Karena setelah menganggur ini ada konsekuensinya, standarnya pada Undang-Undang Indonesia. Kalau dikatakan seorang guru tidak mencukupi 35 jam mengajar setiap minggu, maka ini dikatakan setengah menganggur. Paham anak-anak? Ini ada 5 macam-macam pengangguran. Ada lagi 2. Sengaja Bapak tidak tuliskan ketujuhnya. Yang 2 lagi, Bapak minta Anda sekalian cari di rumah, kemudian analisis penyebabnya, apakah ada terdapat di lingkungan Anda sekalian. Kemudian penyebab pengangguran. Siapa yang tahu penyebab pengangguran? Apa? Kemiskinan. Betul. Apalagi? Teknologi. Bisa jadi. Penyebab pengangguran pada zaman sekarang sungguh banyak. Dan polemik pengangguran juga akan menimbulkan suasana yang tidak enak. Penyebab pengangguran adalah kemiskinan. Salah satunya adalah kemiskinan. Ketika kemiskinan semakin banyak, maka situ pengangguran juga semakin meningkat. Dengan meningkatnya pengangguran, maka otomatis kriminalitas dan segala macamnya akan juga ikut meningkat. Kemudian teknologi, Bapak bilang tadi, teknologi mampu menggantikan peran manusia dalam bekerja. Kemudian kurangnya lapangan pekerja, tidak seimbangnya lulusan dengan lowongan pekerja. Kemudian tidak ada skillnya, tidak berpendidikan, itu juga termasuk
penyebab pengangguran. Oke anak, jelas semuanya? Jelas? Insyaallah. Sini sudah menjelaskan macam-macam pengangguran, kemudian penyebabnya juga kita sudah ketahui. Jadi untuk PR di rumah, Bapak minta kepada anak sekalian cari penyebab pengangguran di lingkunganmu. Nah, di mana kita tinggal, kita analisis apakah di sini ada pengangguran atau bukan. Kalau memang ada, kalian cari lagi apa penyebab penganggurannya. Apakah dari latar belakang pendidikan atau dari PHK dan sebagainya. Kemudian penyebabnya tadi ya sudah Bapak jelaskan juga. Kemudian tugas ini dikumpul minggu besok sebagai nilai tambahan untuk tugas latihan harian. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak juga mengingatkan belajarlah serius dalam menuntut ilmu. Sama-sama kita ketahui orang yang menuntut ilmu ini akan mendapatkan keistimewaan di Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja talabul ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'u. Seorang yang menuntut ilmu pergi ke sekolah dengan niat yang baik, maka dihitung dengan pahala takfir di sisi Allah, pahala sebagai jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita pada pagi ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan dari Bapak minta maaf. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, cukup di sini dulu. Waktu kita juga sudah habis. Bapak mohon pamit. Semoga anda sekalian paham, kemudian nanti mampu mengerjakan tugas dari Bapak. Sekian, terima kasih. Bapak mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.